Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji PPG Derajat plus 2, perkenalkan nama saya Miftahul Huda, NIM 0626082449, mahasiswa PPG Derajat plus 2 di RPTK Uinsa Sunan Ampel Surabaya tahun 2024. Saya mengajar di SDN Banjarnegara 1. Di sini saya akan melaksanakan tugas praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 6 tentang indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Semoga dengan doa Allah memudahkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Disiapkan lalu berdoa. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Berdoa mulai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan berdoa semoga nanti kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya pada pagi hari ini anak-anak siapa yang tidak masuk sekolah? Alvin sama Lukman. Kenapa Alvin sama Lukman anak-anak? Kalau sakit, marilah kita doakan semoga Mas Alfian dan Mas Lukman diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk menambah rasa cinta kita kepada negara, marilah kita menyanyikan lagu kebanggaan kita, lagu bangsa Indonesia, yakni Indonesia Raya. Anak-anak, biar untuk berdiri semua. Cinta kita kepada bangsa Indonesia semakin besar. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Negara Republik Kesatuan Indonesia adalah harga mati. Oke, selanjutnya anak-anak, coba bukunya dikeluarkan semua. Untuk kerapiannya, siapa yang bajunya masih belum dimasukkan, sepatunya yang masih belum rapi, segera dirapikan. Rapikan dulu. Ya. Coba sekarang nanti kita akan belajar tentang indahnya ketetapan Allah Subhanahu
Pak tanya, apakah anak-anak pembelajaran kemarin masih ingat? Masih. Ingat. Coba kemarin pembelajaran tentang apa anak-anak? Surat Al-A'la. Surat Al-A'la. Surat Al-A'la. Coba mari saya tanya, ada berapa surat Al-A'la? 9. Apakah anak hafal? Hafal? Bapak. Sekarang ayo dihafalkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu sa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan narul kubra. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufil Ibrahim wa Musa. Itu adalah salah satunya pembelajaran yang kemarin. Ada juga kemarin bagaimana caranya menulis huruf hijaiyah yang benar. Bagaimana cara menulis alif. Bagaimana cara menulis ro. Bagaimana cara menulis jim. Bagaimana menulis huruf kaf. Apakah kalian sudah bisa? Sudah bisa? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang kami lanjutkan pembelajaran tentang indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya. Sebelum kami menerangkan lebih lanjut, coba ini ada pertanyaan sedikit, coba anak-anak bisa menjawab enggak? Kalau anak-anak mendengar dengan ketetapan Allah, itu berhubungan dengan apa anak-anak? Qada dan qadar. Yang kami tanya, rukun iman yang keberapakah? Iman kepada qada dan qadar. Nah, satu rukun iman yang pertama anak-anak, iman dua iman, tiga iman kepada, empat iman kepada, lima iman kepada, enam iman kepada. Iman kepada qada dan qadar itu adalah rukun iman yang keenam. Ya, sebelum pembelajaran dilanjutkan, kami akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang meyakini adanya qada dan qadar dengan benar. Sama-sama ulang lagi, 1, 2, 3. Meyakini adanya qada dan qadar dengan benar. Yang kedua, Menjelaskan makna qada dan qadar dengan benar. 3. Menjelaskan macam-macam takdir dengan benar. Nah, nanti anak-anak harus bisa meyakini adanya qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah ketetapan dari Allah. Terus menjelaskan makna qada dan qadar. Apa itu makna qada dan qadar? Terus menjelaskan macam-macam takdir. Berarti kan ada macam-macam ini takdir, ada lebih dari satu.
Nah, melanjutkan tentang pengertian dan perbedaan kodok dan qadar. Apa anak-anak? Pengertian dan perbedaan kodok dan qadar. Kodok menurut bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Ya, betul ya. A1 ketentuan. Suatu apapun itu ditentukan oleh Allah. Kita tinggal menjalaninya. Kita tinggal menjalaninya. Ketetapan, kehendak, anak-anak dikehendaki Allah. Ada Nabi umurnya 63. Itu sudah ketetapan Allah. Apakah bisa diubah? Tidak bisa diubah. Kenapa? Karena ini adalah sudah kehendak Allah. Sedang menurut istilah qadar merupakan ketentuan atau Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman ajali. Sejak zaman ajali itu sejak zaman apa, Nak? Hah? Sejak zaman apa? Sebelum diciptakan manusia. Sebelum diciptakan manusia oleh Allah. Di mana kita? Di alam ruh sana. Qadar disebut juga dengan sunnatullah, ketetapan Allah. Sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Contohnya apa? Kematian itu tidak bisa dirubah, anak. Anak-anak, Pak, saya minta umur sampai 75 tahun. Bisa? Tidak bisa. Siapa yang anak-anak minta? Tidak ada, saya sudah ketentuan Allah. Terus selanjutnya, qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluk dalam ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk kehendaknya. Selanjutnya, qadar disebut dengan istilah. Jadi, qadar merupakan ada. Berarti qadar itu sebagai contoh bahwa umur kita, jenis kelamin kita, kelamin, rizki, nasib. Sedangkan qadar merupakan ketentuan atau ketetapan Allah terhadap makhluk yang sudah dinyatakan terjadi, ya. Seperti kematian, jenis kelamin, atau ini sudah ada contohnya semua. Bagaimana anak-anak sampai dengan ini sudah paham apa belum? Kelihatannya sepaneng loh. Ayo kita berdiri dulu, ayo berdiri semua, berdiri. Semangat. Ya, ayo. Coba sekarang Pak Mif, kalau bilang Ar-Rahman bukan mata. Ingat, Ar-Rahman bukan mata. Sama Ar-Rahman mata. Oh ya. Terus Ar-Rahim pegang telinga. Ar-Rahim pegang telinga. Ar-Rahman pegang mata. Ar-Rahim pegang telinga. Al-Malik pegang hidung. Al-Malik pegang hidung. Oke, 3 saja. Ar-Rahman Mata. Ar-Rahim Telinga. Ar-Rahim Telinga. Al-Malik Hidung. Al-Malik Hidung. 1. Ar-Rahman Mata. Ar-Rahman Mata. Al-Malik Hidung. Al-Malik Hidung. Al-Qudus Ar-Rahman Mata. Ar-Rahim Hidung. Telinga. Al-Malik Hidung. Ar-Rahman Mata. Ar-Rahim Telinga. Al-Malik Hidung. kurang konsentrasi. Itu tepuk tangan kita semua. Sekarang sudah kembali. Ya, sudah fresh ya pikirannya ya. Sudah fresh ya. Sudah fresh. Sekarang panggil kita sebentar. Ini tentang pembagian takdir dan contohnya. 1. Ada berapa takdir itu? 2. 1 takdir. 2
kedua takdir mualaf. Apa yang dimaksud dengan takdir mubrom? Ketepatan, kepastian, dan tidak bisa diubah. Takdir mubrom berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Contoh kematian berarti tadi termasuk takdir sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Contohnya yang kedua adalah takdir mu'alaf. Nah ini adalah penundaan atau percepatan. Mu'alaf berasal dari bahasa Arab, yakni kata mu'alafun yang berarti tergantung. Takdir mu'alaf merupakan ketetapan Allah yang masih tergantung dengan ikhtiar atau usaha doa manusia, dalam arti lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ketetapannya sesuai dengan apa yang telah diusahakan oleh manusia tersebut. Nah ini beda. Kalau takdir mu'alaf ini bisa juga. Contoh, ini Vicky ingin menjadi polisi. Nah, Vicky ingin menjadi polisi itu harus ada ketentuan-ketentuannya. Vicky sudah berlatih, Vicky sudah belajar, Vicky sudah berusaha. Itu namanya adalah mu'alaf. Sini dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum atau diri kita, ya, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, kamu gak mau berubah, Allah tidak akan ngasih kamu berubah. Contohnya tidak bisa membaca. Anak-anak tidak bisa membaca. Gak mau belajar sama sekali. Apakah anak itu bisa membaca? Ya. Allah tidak mau memberi kecuali dirinya sebelum berusaha seperti itu. Baiklah. Ya. Setelah pembelajaran tadi, anak-anak coba diskusi, ya, diskusikan tentang indahnya ketetapan Allah. Untuk kelompoknya sudah dibagi Pak Min kemarin. Coba anak-anak cari kelompoknya masing-masing. Cari kelompoknya masing-masing. Tugas kelompok 1. Coba nanti Pak Min berikan contohnya kodok. Kelompok 2, coba nanti berikan contohnya kodok. Kelompok 2. Untuk kelompok 3 nanti macam-macam takdir. Baik tuh? Baiklah. Nah, sih. Ya. Ya, didiskusikan. Ya, ini contoh-contohnya. Nah, di sini nanti dibuat ini. Contoh-contohnya, ya. Contohnya, nah, di sini coba berikan contohnya dan diberi animasi, ya. Diberi animasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kami kasih waktu 10 menit. Ini pelan-pelan, tidak susah. Ini juga contohnya, ini juga contohnya tentang proses. Semangat, anak-anak pasti bisa. Bagus. Pak, apakah boleh diwarna? Boleh, ya. Kalau biasanya boleh dikasih warna. Oh, bagus sekali. Bagus sekali. Bagus sekali.
Dan anak ya, coba untuk setiap ketua kelompok untuk maju ke depan membawa hasil diskusi kelompoknya. Yang pertama adalah kaji tentang kodok, yang kedua tentang kodar, dan yang ketiga tentang macam-macam takdir. Nah, setiap kelompok untuk maju ke depan. Nah, setiap kelompok maju ke depan. Nah, ayo. Kelompok 1 diwakili Mbak Nopi, kelompok 2 diwakili Mbak Angel, kelompok 3 diwakili oleh Mbak Dinda atau Mas Danang, terserah siapa pilih. Nah, ini. Buka. Ini coba ini, enak sini. Nah, buka dulu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nanti coba salah satu saja untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, dari ketiga ini nanti satu saja yang mempresentasikan. Akan diwakili kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Kelompok 1. Kelompok 2 dan 3 untuk duduk kembali. Untuk kelompok 1 semuanya maju ke depan. Tapi kelompoknya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus di sini. Iman kepada Allah salah satu bagian rukun iman yang keenam. Dengan demikian wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk menyikapi qada dengan iman yang teguh. Seseorang yang mengaku beriman kepada rukun iman keenam bukan hanya diyakini dalam hati dan ucapan, tetapi harus diyakini dalam kehidupan sehari-hari. Qada secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Qada secara istilah yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercatat di Lauhul Mahfuz, papan yang terpelihara sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 22. Contoh kodok, matahari terbit ketika pagi hari, sementara bulan dan bintang tampak pada malam hari. Kerukunan manusia, kelahiran manusia, waktu laut pasang dan surut, dan adanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Contoh perilaku orang yang beriman kepada qada adalah: 1. Tidak berperilaku sombong. Orang yang memiliki iman kepada qada mestinya selalu menjauhkan diri dari kesombongan. 2. Tidak mudah putus asa. 3. Senantiasa bersyukur dan bersabar. Qada akan mencakup seluruh hal baik maupun buruk, hidup dan mati, serta sebagai hal lainnya lagi. Qada itu ada sesudah qadar. Selain itu, qada masih bisa diubah melalui adanya suatu usaha, tawakal, ikhtiar secara sungguh-sungguh supaya memperoleh hasil sesuai dengan apa yang kamu inginkannya, yang telah tercantum pada kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya tak ada yang bisa merubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubahnya sendiri. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kita semua. Dari kelompok 1 sudah mempresentasikan. Coba kelompok 2 dan 3 siapa yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak, berarti tidak sudah paham?
sudah. Oke, sudah. Sekarang duduk. Terima kasih untuk kelompok 1. Cepat untuk kelompok 2. Kelompok 2 mana kelompok 2? Sini kelompok 2. Kelompok 3. Coba ya, di sini anak-anak sudah diwakili presentasi salah satu dari kelompok 1. Ini adalah hasilnya, ini adalah kelompok 1. Bagus sekali. Kelompok kelompok 2 juga bagus sekali. Ya, sudah sesuai dengan. Untuk kelompok 3 juga sudah sesuai, bagus sekali. Ini. Terus selanjutnya coba anak-anak beri tanggapan. Yang kelompok 3 nanti memberi tanggapan ke kelompok 1. Ya. Kelompok 2 memberi tanggapan ke kelompok 3. Kelompok 1 memberi tanggapan ke kelompok 2. Coba nanti anak-anak di sini coba contohnya diwakili 3 saja. Kelompok 1 3, kelompok 2 3, kelompok 3. Nanti di sini ditulis. Ya, itu bagaimana? Senang, tidak senang dan senang dan tidak senang. Oke, coba kelompok 1 maju 3 anak. Masuk satu membawa pulpen. Kelompok 1 3 anak. Berarti kelompok 2 di sini tulis. Bukan sini. Sudah. Kita kasih bagaimana terus kelompok 2 maju. Kelompok 2 maju 3 anak. Kalau kelompok 3 sini, maju sini. Ayo coba. Ini ya. Untuk kelompok 3 maju depan. 3 anak. Senang, bagus. Senang, bagus. Bagus sekali ya. Ada senang. Untuk ini juga senang, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya adalah mengisi LKPD. Apa namanya LKPD? Lembar kerja sendiri. Berarti ini anak-anak setelah kelompok coba nanti ini satu persatu mengisi LKPD, langsung diisi jawabannya saja. Kasih waktu 5 menit. Ya. 5 menit dari kumpulan. Soal nomor 1. Dikasih nama. Dilihat di papan ya, sini ini. 5 menit. Ya, 5 menit waktunya sekarang tunjukkan di depan. Satu persatu. Satu, kemudian nggak usah saling
Berebut satu saja. Semua juga bagus jawabannya sesuai dengan materi atau pemahaman tentang anak-anak. Sekarang coba selanjutnya kami akan mengevaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, untuk mengevaluasi pembelajaran pada pagi hari ini tentang indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah evaluasi untuk kita semua. Apakah pada materi hari ini anak-anak sudah paham atau betul? Paham atau belum? Coba sekarang, apa yang dimaksud dengan qadha? Nomor 1. Dari Allah. Evaluasi terus. Yang kedua, coba anak-anak sebutkan tentang macam-macam takbir untuk kelompok 3. Takbir mu'ayyad dan takbir mu'alaq. Kurang keras. Takbir mubram dan takbir mu'alaq. Takbir mubram dan takbir mu'alaq. Ya, takbir mubram dan takbir mu'alaq. Kalau mubram itu sudah tidak bisa diubah lagi. Kalau mu'alaq bisa diubah lagi sesuai dengan contohnya tadi ya. Terus selanjutnya, apa yang dimaksud dengan qadar? Ketetapan sudah sama. Ketetapan semua adalah ketetapan Allah yang harus kita imani. Tidak boleh kita tidak iman kepada ketetapan yang ditetapkan Allah kepada kita. Oleh karena itu anak-anak ya, untuk pembelajaran ini sangat penting sekali bagi kita, khususnya bagi Pak Wik, umumnya bagi anak-anak kelas 6. Kenapa? Kita harus mengetahui bahwa ketetapan ketentuan Allah itu ada. Berarti kita wajib meyakini, seyakin-yakinnya, tidak boleh ragu. Kita yakin seyakin-yakinnya di dalam hati, tidak boleh mamang, tidak boleh ragu bahwa setiap manusia sudah ditetapkan oleh Allah tentang hidupnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita mau berubah takdir kita, namanya takdir mu'alaq, kita harus berusaha, berdoa dan berikhtiar. Kita harus berdoa siang malam, kita harus usaha pagi malam, kita harus ikhtiar. Setelah usaha ikhtiar, setelah usaha doa, lalu kita pasrahkan kepada Allah, namanya ikhtiar itu apa? Pasrah, memasrahkan sesuatu yang sudah kita usahakan, yang sudah kita doakan, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menunggu berdoa setiap hari, jangan sampai kita tidak berdoa. Wong nek gak ndonga berarti wong sombong, wis ora butuh mbek Gusti Allah. Karena itu setiap apapun kita harus berdoa untuk memperbaiki kehidupan kita. Nah itu ya anak-anak ya. Coba ini ada LKPD yang sudah ya evaluasi, coba nanti dikerjakan. Ini ada soal sebentar. Nah ini ya, ada soal semuanya. Dikasih waktu Pak 5 menit ya, 5 menit untuk soal ya, 5 menit.
Sudah anak? Sudah dikumpulkan. Sekarang kumpulnya tiap kelompok. Kelompok 1 diwakili siapa? Kelompok 2 diwakili siapa? Kelompok 3 diwakili siapa? Dan anak ya, semua sudah diterangkan sama kami. Anak-anak, bagaimana belajar pada pagi hari ini? Anak-anak sudah paham? Coba sekarang yang pertama tadi kita tentang belajar apa? Macam-macam. Sebelum belajar ditutup, kami akan mengingatkan pembelajaran besok, yakni tentang peduli lingkungan. Besok hari Senin yang akan datang kita beri judul yakni bab 3 tentang peduli lingkungan. Peduli apa anak? Peduli lingkungan. Oke, sebelum pembelajaran ini ditutup, nanti disiapkan ketua kelas untuk menyiapkan. Setelah itu berdoa, bukunya dimasukkan dulu semua. Ya, bukunya dimasukkan dulu sebelum berdoa. Siapkan untuk ketua kelas. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang anak-anak. Berdoa mulai a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat belajar ya anak-anak. Semoga kesuksesan kita raih bersama. Ya, tidak ada orang mudah untuk mencapai kesuksesan, pasti akan bersusah-susah dahulu. Wa maladzatu illa ba'da tabi, tidak ada kelezatan kecuali setelah berpayah-payah. Wong kuwi golek ilmu kuwi angel, tapi besok hasilnya akan baik untuk diri kita sendiri. Baik belum? Dan belajar sudah akhir. Sekarang anak-anak pulang, hati-hati dan nanti jangan ngebut-ngebutan, jangan sampai balap-balapan, biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Baik belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal. Iya, mari.